Jadi gini Pak, menurut saya ya, memang problem yang paling utama itu adalah turunnya kesejahteraan rakyat kita. Iya. Dan itu terjadi di saat 10 tahun pemerintahan Joko Widodo, saya akui. Jadi saya bilang, Pak Prabowo, tugas Bapak berat, saya bilang gitu. Berat sekali, dan saya ceritakan fakta-fakta. Iya. Saya bocorin lah. Terus dia jawab apa? Saya ini maunya jadi presiden ke-7. Jaga Prabowo, jaga negara. Oke. Jaga bangsa. Oke. Prabowo nggak boleh gagal. Karena itu kita menjaga dia. Kalau Prabowo gagal, ya kita repot liga. Negara lagi genting ya, dengan the one and the only pemimpin buruh kita, Jumhur Hidayat. Yes. Terima kasih Bro Senior ya. Saya boleh panggil Bang, boleh panggil Bro Senior, boleh panggil Tuan, sesuai dengan ini. Asal jangan kamrat aja, karena ini buruh sayap kanan, ini bukan sayap kiri. Kalau artinya kan sama aja. Hah? Artinya kan kawan. Gitu. Kawan ya, kawan. Yang pakai itu siapa gitu aja. Iya. Ahi boleh ahi. Ahi juga boleh. Kawan juga boleh ya. Okay. Bang Jumhur, makasih ya, sudah datang ke Era Channel karena banyak hal yang harus Anda klarifikasi atau Anda harus spill ke publik. Ya kan? Salah satunya video Anda lumayan viral nih. Sekarang sudah ditonton lebih dari 100.000 orang. Download banyak juga tuh. Ya, yang biasanya di-download, dikecil-kecilin itu, dipotong-potong, yang bicara mengenai pertemuan kaum buruh dalam tanda kutip ya dengan Prabowo Subianto. Nah, saya ingin memulai dari isu demo kemarin. Karena pertemuan dengan kaum buruh itu ya, kalau kaum buruh itu seolah-olah kiri ya. Dengan beberapa tokoh sebetulnya. Tokoh buruh ya, tokoh kan? Masyarakat juga. Tokoh masyarakat dan tokoh agama ada juga. Oke, beberapa tokoh gabungan. Itu kan tidak bisa dilepaskan dari demo rusuh 25 dan 28. Pasti. Dan salah satunya korban tidak hanya Afan Kurniawan tapi juga 9 korban jiwa lainnya di all over Indonesia. Nah, Anda sempat viral ketika demo tanggal 25. Anda justru melawan arus dengan menyarankan tidak usah demo. Sementara yang lain menyuruh geruduk DPR. Bahkan ada seorang perempuan sekarang ketawa-ketawa, silakan aja katanya. Nanti tunggu tanggal mainnya 25 dan lain sebagainya. Kelihatan, wah itu betul-betul well prepared. Silakan 25, lalu kemudian 28 ada lagi demo yang diinisiasi oleh kali ini buruh. Kalau nggak salah Iqbal. Silakan tanggal 25 dan 28 itu, dan kemudian apa yang Anda ketahui mengenai hal itu sampai kemudian Anda dipanggil ke istana. Silakan. Ya, intinya begini. Kita ini kan sering banget turun ke lapangan dan mengorganisir masa aksi untuk melakukan tuntutan perubahan kebijakan ya. Kita pada kebijakan. Nah, pada aksi tanggal 25 itu saya melihat siapa yang mengorganisir, siapa yang memimpin, itu nggak ada. Tapi begitu masif, salah satu jutaan itu, jutaan, mungkin bisa jadi puluhan juta orang terinformasi dengan itu karena meme-nya lewat berbagai platform tuh kejadian lah begitu. Nah ini saya pikir gini, kalau orang demo kumpul banyak gitu, kemudian tidak ada yang mimpin, nah ini saya mencium bau yang aroma yang tidak sedap gitu loh. Nah ini ujungnya bisa berakhir rusuh karena sangat mudah untuk diprovokasi dan sebagainya. Nah itu akhirnya karena saya punya anggota banyak gitu ya, dan punya anggota atau jaringan teman-teman aktivis dan yang masa aksi di luar buruh juga banyak begitu. Saya yakin saya akan menjadi referensi. Saya agak sombong sedikit lah. Ya. Memang Anda sombong, bukan agak sombong. Nggak apa-apa. Saya jujur aja. Dimainkan jadi serius dia. Nggak apa-apa. Saya mungkin kalau boleh dibilang sombong, saya sombong sedikit lah. Saya merasa saya bisa menjadi referensi tentang lapangan gitu. Bentar, saya interrupt sedikit. Apa? Pantas Jumhur sombong karena di masa muda saja sudah jadi direktur eksekutif CIDES, sekjen partai apa waktu itu? Daulat Rakyat. Jadi sudah. Lalu kemudian kepala BNP 2 TKI ya, jadi wajar lah. Silakan teruskan. Tapi saya sombong bukan karena itu. Saya sombong dalam pengertian baik ya. Mudah-mudahan dengan saya menyatakan sesuatu terhadap aksi itu, orang bisa mengerti, teman-teman bisa mengerti. Jadi sebenarnya bukan sombong sih, tapi saya merasa saya punya teman banyak yang barangkali tidak terinfo. Maka saya infokan, saya
tidak turun, dan saya meminta jaringan saya khususnya dari KSPSI yang jumlahnya itu jutaan anggota kita gitu kan, untuk tidak ikut-ikutan pada aksi itu gitu, tanggal 25 itu gitu loh. Nah karena akan bisa berujung lah kira-kira gitu, rusuh. Dan ternyata alhamdulillah himbauan saya tuh seperti banyak didengar juga oleh pimpinan atau tokoh-tokoh ya, sehingga yang turun hanya sedikit dan akhirnya terjadi ya rusuh itu gitu loh. Dan sambung kemudian gitu. Kira-kira begitulah. Jadi alasannya clear. Tapi tanggal 25 itu kan belum terlalu masif kerusuhan. Ketika demo lagi tanggal 28 ya. Kita bicara dalang dan wayang itu soal nanti ya. Tapi yang jelas demo tanggal 28 itu diinisiasi oleh kaum buruh juga, bukan Jumhur memang. Tapi kalau nggak salah Iqbal. Turun tanggal 28, kemudian di tanggal itulah kemudian ada korban jiwa, Afan Kurniawan. Kenapa sampai kemudian ketika tanggal 25 tidak ada pemimpinnya, ya kan? Tapi tanggal 28 itu ada secara nyata di state bahwa itu adalah demo buruh. Jadi gini, konfederasi atau serikat buruh kan macam-macam. Dan masing-masing boleh punya visi misi sendiri-sendiri atau cara sendiri-sendiri. Nah kebetulan konfederasi yang saya pimpin dengan berbagai aliansi yang juga berbahas bersama-sama dengan kami begitu, kami punya cara sendiri untuk bagaimana menggolkan sebuah kebijakan. Nah pada waktu itu kita berkesimpulan bahwa pemerintah ini Pak Prabowo sudah terbuka ya, baik melalui menterinya maupun presidennya sendiri dan orang-orangnya, termasuk juga DPR RI ya, sudah terbuka untuk adanya perbaikan-perbaikan regulasi atau kebijakan ketenagakerjaan. Dan kita malah dituntut sekarang untuk membuat semacam alternatif pemikiran kita terhadap apa yang mau kita rubah. Bahkan Presiden sempat memikirkan ada dewan khusus yang memberikan masukan-masukan tentang regulasi. Jadi menurut saya karena jadi demo itu kalau dalam perspektif buruh ya itu adalah demo yang sifatnya udah mentok dengan negosiasi dan lobby, kira-kira begitulah. Nah kalau masih terbuka, masih bisa dimulai, ya kenapa kita harus demo? Karena itu saya mengumumkan KSPSI tidak ikut-ikutan dalam demo tanggal 28 gitu loh. Dan ya alhamdulillah juga nurut juga. Nah saya ada laporan ya, ada laporan dari ojol dari Sukabumi. Dia bilang, kemudian dia ada satu ojol yang luka yang digebukin di Pelni ya, di rumah sakit Pelni yang sempat diisukan meninggal. Umar namanya. Umar ya, betul. Umar. Jadi itu saya terima laporan dari organisasi ojol di kota Sukabumi. Bang, begini ceritanya. Itu orang Umar itu dari Kabupaten Sukabumi. Kalau dari kota Sukabumi, dia bilang, jaringan kita di kota Sukabumi itu terinfokan apa yang disampaikan Bang Jumhur. Jadi kami pastikan dari kota Sukabumi tidak ada yang datang ke Jakarta. Karena memang mereka mengatakan karena buruh itu bersolidaritas dengan ojol, ketika buruh mengumumkan, maka ojol juga ingin ikut serta gitu loh. Jadi begitu saya mengumumkan, kemudian ditanggap oleh para tokoh-tokoh lah gitu. Nah, ternyata ini jangan, katanya lebih baik gak usah turun. Nah akhirnya dia turun. Tapi Bang, dia bilang tidak semua terinfokan, terutama untuk orang kabupaten. Nah jadi Umar ini dari Kabupaten Sukabumi mungkin tidak sempat terinfokan bahwa jangan turun pada tanggal 28 itu. Maka dia datanglah ke Jakarta. Nah, gitu loh, datang ke Jakarta dan ternyata terjebak dalam kerusuhan itu dan akhirnya sempat digebukin gitu sampai masuk rumah sakit kan. Tapi kondisinya gimana sekarang? Ya membaik lah, artinya dia tidak ada yang patah kalau nggak salah tapi itu oke gitu. Saya dengar begitu. Nah jadi dan saya juga mencium aroma juga nih. Pasti akan ada yang mendompleng. Karena ini celah itu dibuka bahwa ada demo, celah itu dibuka resmi. Nah saya rasa ini memang nggak tahu lah, saling memanfaatkan pasti ya. Dan akhirnya betul besarnya bukan pada saat demonya, demo siang, tapi ya itu bisa dipanggil celah panggilan gitu. Akhirnya sore dan malam baru ada keramaian, walaupun tidak ada hubungan, tapi besoknya yang meninggal besoknya malah? Enggak, malamnya 28. 28 malam. Malam 28 malam itu. Rusuh 28 malam kejadian gitu loh. Jadi ya menurut saya
memang harus dicari lah. Ini kalau saya rasa sih ada yang canggih nih mainnya di level helikopter view-nya ya. Ya teori-teori konspirasi bisa asik nih kalau diomongin. Oke, saya bukan hanya diomongin, saya mendapatkan semacam forward gitu yang betul-betul melakukan sebuah analisis nih orang, karena serius sekali. Saya judul-judulnya dulu ya. Misalnya dia dalang di balik layar bagaimana sebuah skenario besar mengalihkan isu pemakzulan Gibran menuju kerusuhan yang dimanfaatkan. Membongkar mesin propaganda, cara kerja pasukan digital menukar isu Gibran dengan kerusuhan demi selamatkan istana dan Taipan. Catatan hitam Agustus, yang untung sudah tersenyum, yang rugi mengumpat dalam diam. Kemudian metodologi dan ruang lingkup investigasi, jaringan media sosial, analisis 500.000 plus data point, Twitter, Facebook, Telegram, TikTok. Makanya kalau di YouTube kita aman-aman aja, tapi kalau di TikTok, waduh isinya makian semua itu ya. Menggunakan tools Maltego, Gephi, dan Node XL untuk pemetaan jaringan terkoordinir. Blockchain analysis, pelacakan aliran dana mencurigakan via Bitcoin, BTC, Ethereum, ETH, dan Tron, USDT, menggunakan chain analysis dan elliptic. Sampai ada dana mengalir 2 juta US dollar apa kalau nggak salah. Nanti saya sebutkan. Corporate ownership tracing, pelacakan hubungan perusahaan melalui data LKPM, kemudian OS, Yahoo dan Yahoo Finance untuk mengidentifikasi keterkaitan Taipan dengan politik. Communication pattern analysis, memantau kanal Telegram, WhatsApp, grup menggunakan teknik metadata analysis dan encrypted message track. Kan nggak mungkin orang iseng kalau dengan bahasa-bahasa begini ya. Gitu. Temuan utama atas variabel yang disebut, ya kan? Geng Jokowi plus Taipan keturunan asing, temuan pola amplifikasi Gibran, jejak Taipan, strategic distraction, kemudian ada faksi Polri, B-nya kok hilang dia, saya bingung. Kemudian LS dan aktor liberal, kemudian sintesis bukti keunggulan strategis Jokowi CS, ya, berdasarkan temuan analisis deep search hypothesis input dapat disimpulkan political capital Gibran, popularitas Gibran melonjak plus 22% pasca aksi bagi-bagi sembako. Sumber Carta Politika, strategi ini terencana via riset algoritma TikTok oleh tim digitalnya. Corporate immunity kelompok Taipan, Lipo, Sinarmas dan lain-lain tidak tersentuh isu kerusuhan karena media massa yang mereka kendalikan fokus pada narasi kerusuhan didanai asing. Lucu ya, biasanya kan kalau sudah rumput kering begitu, yang aja di korban kita udah ketahuan kayak 98, tapi ini sama sekali tidak tersentuh. Dan lalu konstitusional momentum, isu kudeta konstitusional sengaja dihidupkan untuk menguji respons publik dan mematikan oposisi via undang-undang ITE dan pasal makar. Jadi sekarang justru yang kena itu Delvedro Marhaen kan gitu. Lalu ada pegawai sekretariat ASEAN yang cuma ngepost semacam status. Ada mahasiswi Bung Karno dan lain sebagainya. Tapi dalang yang sesungguhnya sepertinya nggak tersentuh. Analisis Bro Jumhur gimana? Ya, kan nggak perlu analisis sebetulnya itu. Ya. Itu yang Anda sampaikan kan fakta-fakta itu. Bahwa itu fakta-fakta digital. Ya. Nah, fakta digital sebetulnya kalau kata Ferry Irwandi gampang banget gitu. Ya. Nah, sekarang siapa yang punya hak untuk gitu loh. Nah, barangkali kalau TGPF itu jadi dibentuk, di mana presiden juga sudah memberikan sinyal kemungkinan itu dibentuk, ya. TGPF itu saya rasa itu akan mau tidak mau akan terbongkar, karena tidak lagi menjadi monopoli kepolisian ketika TGPF itu dibentuk. Jadi dia boleh kemana saja gitu, termasuk meriksa Refli Harun juga boleh. Berapa banyak podcast ini yang menyebabkan orang bakar-bakar. Nah, walaupun sejamin tidak, karena Anda pasti tidak seperti itu. Bukan. Ya. Tapi ada yang susahnya adalah mencari hubungan kausalitas. Kan kausalitas itu kan harus sama seperti Bro Jumhur nulis kan, apa kausalitas antara A dan B, kan ngada-ngada gitu. Iya, tapi kalau dalam podcast, bukan podcast tapi Twitter perintah bakar, perintah apa sebetulnya ada kan bisa kelihatan kalau itu. Bisa. Ada yang penting apa gitulah pokoknya. Ya, tapi kelihatan. Gini Bro,
tidak bisa itu a single message. Setuju saya. Setuju. Jadi dia harus sebuah rantai, ada change-nya. Yeah. Jadi kalau misalnya tiba-tiba ada yang bakar apa gitu, kalau cuma a single message itu nggak akan tidak akan berpengaruh. Apalagi siapa sih orang itu. Tetapi kalau diamplifikasi dengan sebuah jaringan. Itu maksud saya. Nah, gitu. Itu maksud saya itu. Jadi sebenarnya amplifikatornya itu yang harus dicari. Iya, katakan nih ya. Iya. Sebagai sebuah bukti hukum sulit ditemukan. Iya. Tapi bukti politik bisa sebetulnya. Karena itu tindakan politik yang diharapkan setelah itu. Sebenarnya bukti hukum pun gampang banget. Apalagi kalau itu. Karena tidak ada yang namanya yang begini nggak ada jejaknya. Nah, itulah makanya. Akan ada yang namanya metadatanya. Betul. Kan. Tapi masalahnya kan sama seperti pemilu kan, metadatanya ada, tetapi kan orang nggak berani untuk membuka sampai ke metadatanya kan. Nah, sekarang ini pertanyaannya adalah, Anda masih percaya dan penegakan hukum oleh kepolisian atau Anda mengharapkan TGPF, tim gabungan pencari fakta sekarang independen? Kan semua orang mengharapkan TGPF, civil society. Saya bagian dari civil society dong. Iya. Dan ternyata itu direspon baik sama DPR melalui Profesor Dasko ya kalau nggak salah ya. Iya. Sama Presiden udah mulai dibuka kemungkinan itu. Direspon itu diiyakan atau Ya, artinya satu kemungkinan untuk dibentuk gitu. Okay. Itu kan artinya udah bagus gitu. Kalau dari awal udah ngomong wah ini nggak perlu, itu kan cerita lain. Karena begini, saya khawatir ya, kita makin mudah sekali menghilangkan nyawa orang. Ya betul. Bahkan akun-akun mulai memprovokasi untuk menyerang misalnya orang yang kritis kayak saya itu. Wah nanti di mana alamatnya kita akan geruduk rame-rame dan lain sebagainya. Nanti Jumhur juga begitu. Kan makin barbar. Makin barbar jadinya. Kalau gitu. Ya. Jadi bagaimanapun kan kita tidak pernah membolehkan orang menjarah, mendatangi rumah pribadi. Iya. Baik, ya. Orang silahkan mengkritik, bahkan kasar di media sosial silahkan. Tapi memprovokasi orang untuk misalnya melakukan pengadilan sendiri, enggak. Refli Harun enggak pernah. Kalau saya bilang adili Jokowi, bukan berarti adili Jokowi itu di jalan. Adili Jokowi itu ya ditangkap, ditahan, diadili, itu namanya adili Jokowi. Yeah. Bahkan Gatot Nurmantio juga menyatakan hal yang sama kan. Kayak apalagi yang Anda temukan soal demo ini yang bisa Anda share ke sini? Ya jadi saya memang terus terang pada saat-saat kritis itu saya mengamati posisinya. Tidak turun ke lapangan juga tidak. Yeah. Karena saya belum tahu mau ngebacanya bagaimana ngebacanya gitu. Iya. Dan ya alhamdulillah dengan berbagai sikap tegas ya dari pemerintah khususnya merespon tuntutan dan sebagainya akhirnya mereda begitu loh. Ya saya bersyukur karena yang namanya rusuh bakar-bakar itu kan nggak baik. Walaupun saya mengatakan sebagai orang yang paham tentang ilmu sosiologi lah begitu. Sejauh yang dibakar tuh aset pemerintah, itu masih disyukuri lah gitu loh. Dalam tanda kutip disyukuri. Karena begini, itu kan artinya clear, pemerintah bukan hanya eksekutif ya, vertikal, tapi ya DPR juga. Seperti Anda katakan berarti konfliknya vertikal. Konflik vertikal sederhana, perbaiki. Jadi kalau itu konfliknya yang, tapi ini sangat mudah kemudian untuk dibantarkan ke horizontal dan ini yang jangan sampai terjadi gitu. Kita semua akan melawan ini kalau ketika tiba-tiba sesama masyarakat saling jarah gitu kan, etnis lain atau agama lain saling jarah, aduh hancur negara kita, hancur. Kalau konfliknya sudah horizontal itu udah hancur kita, susah Pak. Tapi kalau vertikal gampang kan, marah sama DPR, ya udah DPR benahi diri. Marah sama DPRD, marah sama bupati, ya udah kita benahi aja. Kalau nggak bisa dibenahi dilengserkan. Makanya sekarang kan saya rasa Presiden juga sudah memberikan arahan seperti itu. Udahlah jangan terlalu aneh-aneh begitulah. Kurangi anggaran lah, ini semua kan kayak begitu kan. Nah, jelas itu bagian dari introspeksi bahwa pelaku pembakarannya itu kemudian dihukum itu cerita lain. Tapi kita dalam perspektif yang lebih luas ya sebagai cendekialah begitu, kita masih mensyukuri karena tinggal sedikit lagi kemarin itu mengerikan sekali Pak. Tapi saya bersyukur itu tidak terjadi dan kita akan sama-sama turun kalau sampai ada ke arah sana gitu. Karena gerakan buruh nggak pernah horizontal.
Gerakan buruh selalu vertikal. Oke, makanya kemudian bisa terjaga ya. Vertikal ya. Kalaupun ada kerusuhan, tapi itu biasanya properti negara yang dijadikan korban, bukan properti masyarakat sipil gitu. Ya, bahwa itu tidak boleh pasti jangan gitu. Kita berharap tidak begitu. Tetapi itu adalah ekses yang bisa maksimal diterima gitu. Termasuk provokasi juga, Pak. Artinya bahwa memang itu diniatkan betul untuk bakar-bakar itu gitu loh. Iya. Diniatkan betul, dan sebagian mengatakan bukan orang situ juga yang bakar kan gitu. Ya, ada yang mengatakan misalnya bagaimana bisa yang demo itu membakar halte-halte bus yang dibuat halte-halte busway yang dibuat tahan api gitu. Kecuali orang yang memang canggih gitu. Dan ada pula demo misalnya bawa tangga dan lain sebagainya. Iya, udah diniatin banget. Itu niat betul. Diniatin gitu untuk membakar. Jadi memang ini menarik kalau di dalam itu. Saya rasa ya tergantung. Kalau kita bicara post factum teori lah ya, kita bicara post factum ya. Ini ada yang mengatakan siapa yang diuntungkan, ya, siapa yang buntung, siapa yang untung. Ya. Saya ini ada sebuah analisis yang saya bacakan menarik ini. Dia pakai bola-bola begini kemana ya. Judulnya adalah tagar yang ini yang boleh yang dia publis ya. Tagar yang membalikkan arah, catatan analisa ya, data medsos. DPR sedang kuat, isu pemakzulan Gibran mulai diproses serius, ruang sidang panas, publik menunggu. Tapi tiba-tiba arah berubah, di media sosial muncul serangan balik. Hashtag bubarkan DPR, bukan lagi istana yang jadi sorotan, melainkan DPR sendiri yang diseret ke meja gugatan publik. Benihnya sederhana, isu tunjangan rumah 50 juta. Lalu akun anonim menyalakan api, TikTok menggandakan nyala itu. @wahyu_sibua_19, kemudian @hendrixfendi, video pendek satir gampang viral. Twitter menyalakan mesin mobilisasi. @herolobs dengan thread panjang ajakan aksi. Facebook menambah bahan bakar menyebarkan daftar tuntutan. Instagram aktivis memperkuat dengan legitimasi moral. Dan bola salju itu bergulir. Pada 25 Agustus massa turun ke jalan. Bukan hanya Jakarta tapi juga Palembang, Medan, kota-kota besar lain. Polisi bertahan, gas air mata berterbangan. Api menyala, kota terbakar, nama Afan muncul sebagai korban jiwa. Inilah ironi zaman digital. DPR sedang sibuk memproses aspirasi rakyat, justru diserang dengan tagar yang melemahkan legitimasinya. Narasi digital berhasil membelokkan arah. Publik yang seharusnya fokus ke pemakzulan Gibran malah marah ke DPR. Tagar bukan lagi sekadar mainan, ia bisa jadi peluru politik, bisa mengubah lawan jadi korban, bisa memindahkan kemarahan rakyat dari satu target ke target lain. Akhirnya yang tumbang bukan hanya narasi DPR, tapi juga rakyat sendiri. Afan jadi simbol bahwa pertarungan elit di layar ponsel bisa berakhir dengan darah di jalanan. Jadi gini Pak, menurut saya ya, memang problem yang paling utama itu adalah turunnya kesejahteraan rakyat kita. Iya. Dan itu terjadi di saat 10 tahun pemerintahan Joko Widodo, saya akan akui. Kaum buruh ya merasakan betul. Kelas menengah anjlok Pak. Itu 10 juta menjadi rawan miskin, menjadi supir tukang ojek ojol itu. Itu 10 tahun terakhir Pak. Penciptaan lapangan kerja. Bahkan ojol itu banyak juga orang-orang yang terdidik, bahkan, yang sarjana. Saya bilang sarjana, bahkan S2 gitu. Iya. Jadi, karena nggak ada pilihan lain. Dan mereka itu bisa beli beras lah istilahnya begitu. Tapi itu bukan sesuatu yang menggembirakan sebetulnya. Karena mereka terlempar dari satu ekosistem ekonomi industri dan sebagainya gitu loh. Nah jadi itu menjadi semacam yang siap terbakar dan siap mengarah kemana saja. Nah ini memang gila ini. Jadi kalau Anda bilang soal Gibran, soal makzulkan Gibran, soal ada di Jokowi dan sebagainya, itu kan menjadi isu, itu politik Pak. Itu isu politik gitu loh. Jadi bahwa ada sebagian orang yang ingin seperti itu, begitu kuatnya, dan sebagian lagi mungkin ke yang lain begitu. Nah, mastermind ini bisa mengarahkan orang yang keadaannya tadi dalam serba kesulitan itu untuk kemana saja gitu loh. Nah jadi karena itu saya setuju harus kerja keras supaya tingkat perekonomian rakyat ini ya punya daya beli, tidak lagi makan-makan tabungan dan sebagainya itu segera diakhiri gitu loh. Dan memang harus ada kerja-kerja yang keras dari pemerintah utamanya. Ya, walaupun itu sudah ada, ya. Tapi mungkin
masih perlu lagi cara lain lah begitu. Ada uang beredar di MBG. Iya. Saya senang lah ada uang beredar di pembelian gabah misalnya. Ya itu baik gitu loh. Tapi kan kota bagaimana? Kota-kota, padahal sumber-sumber permasalahan di kota, dan masyarakat Indonesia ini sekarang mayoritas sudah di kota loh Pak. Iya. Sekitar 54-55% orang udah tinggal di perkotaan. Nah, bukan lagi negara agraris. bukan lagi negara seperti itu kira-kira gitu. Nah, jadi secara harus ada, dan itu biasanya dipenuhi dengan cara industrialisasi. Nah kita sekarang membiarkan import yang begitu murah, namanya predatory pricing, sehingga pabrik-pabrik pada tutup gitu. Mungkin dari sana ekspornya dengan dumping Pak gitu. Jadi lucu-lucu gitu loh. Jadi nah kebijakan ini udahlah diakhirilah begitu. Berikan kepercayaan kepada bangsa sendiri untuk memproduksi barang sendiri. Seharusnya kalau itu terjadi orang bisa bekerja, orang bisa ini. Nah itu yang saya maksud. Nah, bahkan ya Pak, bukan hanya untuk diri sendiri loh. Di tempat kita ini ekspor Pak. Toyota tuh ekspor, banyak mobil-mobil tuh ekspor. Bahkan saya dengar dalam waktu dekat Toyota mau meresmikan 3 juta ekspor pada akhir bulan inilah gitu, akhir Oktober. Mau dirayakan, dia udah berhasil mengekspor 3 juta mobil. Oke. Itu kan artinya kan kalau ekspor laku berarti kan hebat dong gitu. Dan itu bukan, maaf ya saya nggak bicara Toyota, Anda boleh inilah. Tapi tidak hanya itu, industri perusahaan lain juga sama. Makanan minuman juga kita ekspor juga bisa. Nah, kenapa kita diserbu sama yang seperti itu gitu? Nah ini menurut saya ini nggak fair, dan itulah penyebab dari pengangguran yang banyak itu. Ya kalau kita bicara ya, mereka yang melakukan itu kan mereka di inner circle kekuasaan yang pemburu rente aja mereka. Persis. Industri ekstraktif misalnya tinggal ekspor. Betul. Lalu mereka jadi importir, mereka ambil fee-nya. Bahkan barang-barang yang bisa diproduksi di Indonesia pun mereka impor karena lebih kompetitif dan lebih bisa mungkin dumping juga Pak caranya gitu. Jadi predatory pricing, begitu jatuh harga kita tutup collapse, baru dia mainkan harga seenaknya. Itu loh Pak. Sekarang gudang-gudang di kawasan industri Pak, dulunya tuh pabrik. Sekarang berubah jadi gudang barang-barang impor gitu loh. Jadi industriawan berubah menjadi pedagang. Ya, mungkin industriawannya nggak jatuh miskin, karena dia tinggal beralih, ya gue jadi pedagang aja lah, kayak begini. Tapi dia punya 1.000 buruh, punya sekian puluh ribu buruh, akhirnya harus tutup, harus apa misalnya gitu. Gara-gara dia berubah jadi pedagang, bukan lagi jadi industriawan gitu. Nah ini kayak begini-begini. Dan yang paling gampang kan memang tidak ada resikonya adalah jadi memburu rente aja kan. Makanya menggabungkan antara industriawan di luar negeri dengan bahan baku di sini kan. Jadi kita negara ini ada untuk siapa gitu loh. Kan untuk bekerja itu perintah konstitusi loh. Mendapat penghidupan dan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Itu UUD 45 tenaga kerja asing. Ketika ada orang Indonesia bisa mengerjakan itu, Pak ya. Kemudian ada orang asing mengambil alih, itu melanggar konstitusi. Harusnya bisa diimpeach tuh. Pada waktu itu, tapi kan boro-boro kan. Sekarang tenaga kerja asing puluhan ribu, ratusan ribu masuk. Bahkan tenaga kasar ya. Itulah Pak, itu yang saya maksud. Kalau itu bisa dikerjakan orang Indonesia, tapi orang asing diberikan kesempatan, Anda melanggar konstitusi. Karena bukan melanggar peraturan menteri, undang-undang, konstitusi dilanggar. Gitu loh. Siapa yang bikin peraturan? Presiden. Jokowi pada waktu itu. Cuman kan dulu kan kayak dewa dia gitu loh. Apa sihirnya kuat atau apa saya nggak ngerti. Dan Anda sendiri gitu merasakan jadi korban kan? Iya kan tahu sendirilah kita ngelawan terus. Cuman ya sudahlah. Orang kadang-kadang ya orang Indonesia kelemahannya di situ juga gitu loh. Mudah sekali tersihir oleh hal-hal yang tidak substantif. Jadi tapi permasalahannya adalah kalau kita ingin menjadikan bahwa Jokowi itu tidak terulang lagi fenomenanya dengan mengadilinya, kenapa jadi sulit betul? Dan kelihatannya dia masih powerful gitu, secara politik dan secara ekonomi begitu. Ya akhirnya itu bukan kesimpulan. Bagaimana orang-orang yang ada di elit itu punya secara kolektif menginginkan itu. Di Indonesia kan sangat bergantung elit Pak. Nah, ketika elit termasuk elit massa, elit politik, elit apa, tidak pada kesimpulan itu ya memang agak repot. Karena jujur aja lah, rakyat kita tuh tidak ideologis gitu. Jadi maksudnya apa? Masyarakat kita tidak ideologis tadi? Jadi dia bekerja bukan atas
keyakinan atas inisiatif sendiri bukan. Kayak rumput kering aja dibakar gitu. Itu maksud saya. Rumput kering siapapun yang bakar bisa gitu. Nah, ini yang ada tadi posisinya. Posisi yang betul-betul subsisten tadi, artinya serba kekurangan gitu loh. Apalagi kalau seandainya misalnya ada deploy apa gitu. Apalagi ada gerakan yang mengarahkan, itu yang mengerikan, Pak. Karena itu yang satu-satunya jalan pemerintah ini harus memastikan bahwa mereka nggak boleh dalam keadaan yang mudah terbakar itu. Dan itu harus ada alternatif hidup. Karena begini menurut saya, Pak, orang mudah terbakar itu bisa tanpa sebab apa-apa kalau dia memang tidak punya harapan, tatapan masa depannya kosong, frustrasi, apa saja sedikit trigger bisa terjadi apa saja gitu. Nah, ini yang menurut saya, jadi kita juga jangan cuma membicara simptomnya, tapi yang kita bicarakan apa akar masalahnya. Nah, akar masalahnya itu yang tadi kira-kira saya sebutkan tadi itu. Jadi kecepatan membenahi akar masalah dengan orang memanfaatkan suasana yang ini kecepatan mana nih? Kalau kalah cepat repot, Pak. Nah, yang jadi masalah adalah dalam tubuh pemerintahan sendiri sering memanfaatkan ini untuk mendongkrak popularitas dengan cara instan, misalnya bagi-bagi sembako gitu-gitu. Memang naik untuk sementara waktu, tapi kan itu nggak menyelesaikan masalah. Itulah, Pak. Jadi apa ya? Kan kita kalau mau jujur sedih ya. Bangsa kita masih bangsa yang mengharapkan sembako. Itu dari, dan yang ngasih sembako bangga sekali seperti charity. Gitu. Seperti padahal kan harusnya kita ini udah lebih dari itu gitu. Kalau perlu dia nggak merasa perlu menerima sembako karena udah punya uang, udah punya pekerjaan, itu harusnya begitu kan. Tapi kita nggak bisa menyalahkan rakyatnya. Dia kalau nggak terima sembako juga dia hidupnya susah. Nah, itu antara hidup dan mati. Itulah kan? Jadi termasuklah pemilu disogok, disuap dan sebagainya. Itu kan orang kita kebanyakan bagaimana makan besok. Jangan makan nanti sore aja masih mikir gitu. Nah, yang kayak begini-gini nggak boleh ada lagi. Misalnya solidaritas itu mudah sekali berubah ketika sudah ada pembagian jatah sembako misalnya termasuk buat para tanda kutip aktivis itu juga ada sembako tanda kutip yang mungkin jabatan, sehingga bisa juga berubah itu. Yang membuat kita kadang-kadang keluh juga, termasuk intelektual, pengamat. Jadi memang udah kacau, Pak, era sekarang nih. Tapi kan Refli Harun kan sudah declare sampai 2029 menolak jabatan. Jabatan di pemerintahan kan? Jabatan di luar pemerintahan mau dong. Nggak ada, di luar pemerintahan bukan jabatan namanya. Misalnya diangkat oleh pemimpin revolusi menjadi seperti Goebbels gitu. Propaganda. Pemimpin revolusinya Jumhur Hidayat. Enggak lah. Gitu loh. Jadi kira-kira gitu. Tuan Refli Harun. Jadi saya ingin jangan berbicara di simptom. Tapi bicara di akar masalah. Sepakat. Itulah. Karena kalau begitu nanti negara kita ini seperti negara yang tidak punya aturan lagi, bisa anarkis mudah banget Pak. Bayangkan siapapun bisa kena anarkis gitu. Ngeri itu. Bayangkan kalau itu terjadi di jalan-jalan, wah lebih bahaya. Saya bilang tadi, Pak, gitu. Satu aja orang bakar mobil yang lain yang bukan negara, gedung itu bakar habis. Apa kita menjadi negara kayak begitu, bangsa kayak gitu kan pasti nggak mau gitu. Nah, tapi menurut saya juga kelompok-kelompok di society yang sebenarnya Anda bukan dalang waspada maksudnya begitu ya. Kalau dalang itu harus dicari oleh Mabes Polri. Tapi kalau yang bukan dalang harus waspada. Saya nggak percaya tuh Del Pedro Marhain jadi dalang. Gimana mau jadi dalang? Baru 2-3 tahun selesai kuliah, hidup aja masih kempis begitu. Tiba-tiba dibilang sudah jadi dalang kerusuhan. Kalau dia katakanlah tadi gaya demonya keras, itu kan itu gaya-gaya dia, nggak ada demo itu dia lemah lembut, rata-rata kan demagog semua, semua kan. Apalagi yang mau disampaikan pada bagian ini, bro? Karena saya, tadi ada cerita mengenai PHK itu, PHK di mana itu? Kan rame sekarang nih, gudang garam ini kan ada PHK dan sebagainya, ada membantah dan sebagainya. Ternyata itu kemudian kita ada anggota pengurus unit kerja kan di gudang garam gitu kan. Akhirnya saya klarifikasi langsung ke anggota kita di sana melalui jalur organisasi lah gitu. Jadi memang ada
pengurangan ini karyawan di perumahan di Kediri, Gudang Garam Kediri malah itu. Perumahan atau pengurangan? Pengurangan kayak semacam efisiensi lah begitu. Jadi, PHK lah ya. Jadi selamat siang Bapak dari ketua kita ya. Iya. Terkait info PHK di PT Gudang Garam ternyata terjadi di PT Gudang Garam Kediri. Oke. Ya, dengan jumlah karyawan ter-PHK sebanyak 308 orang dengan tawaran pensiun dini. Oke. Dan tidak diperpanjang kontraknya. Jadi ada yang kontrak, ada yang pegawai tetap. Ini laporan saya itu karena memang perlu efisiensi. Oke. Nah, salah satu di antaranya memang menyebabkan ini tuh ada rokok-rokok ilegal. I see. Nah, rokok ilegal tuh betul-betul mengganggu juga. Karena rokok ilegal tuh harganya bisa bahkan sepertiga dari harga yang normal, Pak. Rokok ilegal tuh maksudnya rokok merek yang sama tapi ilegal. Ya, orang bikin merek, bikin rokok aja, tapi tanpa cukai. Tanpa cukai. Jadi gini, satu batang rokok tuh Pak, sebetulnya kita nyumbang ke negara 78%. Jadi kira-kira begitu. Jadi buat buruh dan lapangan itu cuman ya sisanya itu 22% itu gitu loh. Selebihnya itu untuk negara, cukai, pajak apa semua. Jadi ketika dia nggak bayar cukai, nggak bayar pajak, sangat kompetitif jadinya. Harga sepertiga pun masih untung. Iya, tapi bukan merek yang sama. Bukan, tapi kan makanya saya lihat banyak sekali. Tapi rasa yang enak sama banyak Pak. Iya. Rasanya udah enak juga, mirip-mirip ke A, B, C, D. Karena bisa jadi kan orang yang bekerja di situ jadi cari bocoran dia. Betul Pak. Saya ingat jadi film yang dibintangi Dian Sastro. Gadis kretek gitu. Iya. Betul. Persaingan untuk mendapatkan itu. Maksudnya rokok ilegal ini masalah betul. Ini tolong di samping mungkin orang jadi lebih banyak yang beli karena murah ya. Kalau harga mahal kan hanya anak-anak mungkin nggak bisa beli dan sebagainya gitu loh Pak. Dan ini juga perlu diperangi juga ini rokok-rokok ilegal ini gitu loh. Itu salah satu. Rokok ilegal dan juga ini artinya peredaran rokok pun jangan pada anak-anak muda yang nggak punya penghasilan dan lain sebagainya kan kacau itu jadi. Iya makanya kalau yang ini kan relatif sudah dibatasi lah gitu. Banyak pembatasannya. Jadi itu kabar terakhir jadi benar informasinya ada. Tapi bukan di mitranya. Karena yang tersebar kan di mitra Gudang Garam kayak semacam subcontracting pekerjaan. Tapi itu kalau di pusat begitu ya something juga dong. Karena Gudang Garam kan terkenal sebagai perusahaan yang kuat, ya kan? Dan kalau di Kediri itu ibaratnya penyangga perekonomian di sana. Saya ingat betul tuh, dulu ada teman saya yang dari Kediri, setiap ada acara, wah andalannya dia untuk minta sponsor Gudang Garam. Iya. Ya Gudang Garam, ada Jarum, Sampurna, itulah 3 besar itu kan. Dan alhamdulillah. Kalau Jarum Kudus itu hampir 100% SPSI di bawah kita, RTMM. Sampurna juga 100% kita ada di Gudang Garam tidak 100%. Kita ada Sarbu Musi juga, tapi SPSI juga ada di situ gitu. Tapi maka kita bisa dapat laporan. Nah kadang-kadang nih banyak orang berkomentar tapi sebenarnya dia nggak punya jalur gitu loh. Jadi komentarnya suka salah-salah aja gitu. Jadi kalau saya kan nggak mau komentar sebelum saya tahu dulu problem sebenarnya, ternyata jawabannya itu gitu loh. Bro, Anda terbatas waktunya, tetapi ini penting terakhir ini ya, mengenai Tapol dan Napol. Kan Anda selain pemimpin kaum buruh, juga tergabung dalam persaudaraan Tapol dan Napol kan. Dan kita tahu pada era Jokowi banyak sekali korban-korbannya. Ya nggak usah kita bilang ganti rugi ya, minimal rehabilitasi. Kalau Gus Nur kemarin sudah dikasih amnesti, tapi kan amnesti itu kan pengakuan bersalah, harusnya direhabilitasi itu. Itu ada nggak upaya-upaya untuk meminta yang masih di penjara itu dikasih grasi amnesti? Amnesti. Ya. Kemudian yang sudah bebas itu dikasih rehabilitasi biar dia tidak lagi dianggap cap sebagai narapidana. Saya sedih banget ketika seorang Gus Nur yang kita tahu bahwa korban politik 2 kali pemerintahan Jokowi, oleh pendukung Jokowi seorang advokat mengatakan Anda residivis dibilangnya. Hanya karena keluar masuk penjara, tapi kan lihat sebabnya dulu dong. Oke, silakan. Ya, saya rasa rehabilitasi itu penting ya. Walaupun kita
belum pernah dengar juga di berbagai pemerintahan ya, termasuk zaman Pak Habibie juga nggak ada rehabilitasi ya. Ya karena nggak diminta, karena orang merasa bebas cukup gitu. Karena orang merasa nggak penting lah. Padahal kalau misalnya kita bicara mengenai tingkat tertentu seperti seorang menteri, Ahok misalnya ya, itu jangan Ahok lah contohnya. Siapapun yang kena pasal 14 Undang-Undang ayat 1 di atas 5 tahun lah. 5 tahun itu kan tidak bisa menjadi pejabat negara setingkat menteri. Menteri lah. Ada tuh. Ada pasal 38 Undang-Undang Kementerian Negara kalau nggak salah. Gitu. Jadi tidak boleh tidak bisa. Salah satu syarat jadi menteri itu adalah tidak pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dengan ancaman hukuman 5 tahun atau lebih gitu. Itu juga sebetulnya pasal kita harus diuji materi itu. Iya, walaupun itu dalam konteks kalau korupsi, menteri ya. Kalau korupsi saya setuju. Tuduhan korupsi yang tidak itu gitu. Tapi kalau nih saya bacakan ya, tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Kecuali telah direhabilitasi dalam kurung tapi ini kan. Gitu. Kalau rehabilitasi jadi saya rasa sih saya setuju banget. Dan kita sebetulnya kan punya gerakan itu. Kita sering mengadakan pertemuan yang meminta amnesti dan rehabilitasi bagi teman-teman, dan ada komunikasi lah dengan pemerintah, dengan orangnya Pak Prabowo, dengan Pak Dasko juga. Kita dan itu sedang dengan Pigai juga gitu. Nah itu lagi diproses. Mudah-mudahan menjadi kenyataan tuh. Jadi kita karena terbuka diskusi itu gitu. Kita semacam desak juga. Kita direhabilitasi lah gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi mudah-mudahan lah kita dan itu udahlah penting lah kayak gitu. Kita udah harus meninggalkan cara-cara yang norak lah menurut saya. Menghukum orang. Tapi kayak gitu. Anda kan selalu mengendorse Prabowo ya kan? Tetapi kita hampir terjebak di lubang yang sama loh sekarang. Ya gini Pak. Del Pedro dia tangkap, yang pegawai namanya itu Laras itu ditangkap, yang dari mana dari Bung Karno itu ditangkap, gimana? Gini, kita Prabowo tidak di ruang vakum. Iya. Tapi sebagai gagasan-gagasan, terutama bukan gagasan yang sifatnya aksesoris ya. Gagasan yang sifatnya ideologis. Posisi kami lah begitu masih bersama Prabowo. Nah tapi sampai seberapa lama kita bisa bertahan kalau deliverynya atau fakta-fakta yang terjadi justru malah tidak jalan gagasan-gagasannya dia, gitu loh Pak. Nah, malah berbalik malah bisa berbalik seperti yang tadi Anda katakan. Ini tidak musimnya tangkap-tangkapan, tapi masalah itu terjadi gitu. Kalau orang yang bakar-bakar terbukti dia bakar bolehlah gitu. Bolehlah. Tapi kalau orang cuma jangan inilah kira-kira gitu loh. Tapi justru mencari dalang yang utamanya malah tidak dilakukan. Tapi yang yang kayaknya kelihatan kayak Del Pedro. Terus TGPF. Del Pedro itu baru 3 tahun atau 2 tahun tamat kuliah. Kan? Terus TGPF dibentuk itu mungkin akan berbeda gitu loh. Jadi kita masih dalam posisi itu. Dan kalau saya misalnya mengajukan hal yang lebih memberikan deterrent effect, ganti Kapolri, copot Kapolri kan. Kalau kita bicara command responsibility kan harus ada orang yang bertanggung jawab. Saya paham nggak mungkin tiap saat presiden mundur kan nggak mungkin. Karena cuma the only one dan nggak bisa diganti semudah itu. Tapi kalau copot Kapolri, jangan lupa sebelumnya Kanjuruhan sudah terjadi. Kok bisa ada, kan ini gini, kalau misalnya yang saya dengar demo copot Kapolda misalnya. Loh, ini kan all over Indonesia, tidak hanya di Jakarta kejadian ini. Yang mati ada di Jogja, ada di Makassar, kemudian ada kejadiannya ada di Palembang, ada di Medan. Lah kok cuma Kapolda? Ini kan penanggung jawab seluruh Indonesia ini Kapolri begitu. Jadi menurut saya begini, yang harus dievaluasi the whole yang di carry over oleh pemerintahan lama ke dalam pemerintahan rezim yang baru, carry over kebijakan maupun carry over orang-orang. Nah, kalau Pak Prabowo cepat nih mengambil keputusan atau mendiskoneksi terutama kebijakan Pak. Kalau orang sebetulnya bisa berubah.
Kalau saya masih beranggapan tidak ada pemimpin yang salah. Iya. Ya, tapi nanti lama-lama orang nyalahin, presiden yang salah. Kalau ternyata anak buahnya salah, didiamin terus gitu. Saya pernah di birokrasi. Pernah di birokrasi. Itu semua anggota saya ya dirjen lah levelnya pada itu ya. Anda harus disclaimer di birokrasi era SBY. Era SBY. Nanti dipikir era Jokowi pula. Itu ABCD-nya organisasi tergantung pimpinan, Pak. Kalau pimpinan clear gitu ya, itu anggota ikut anak buah tuh ikut. Nah, boleh jadi dulu sebelumnya brengsek juga. Setelah ganti dia ikut gitu. Nggak bisa ikut, saya ganti. Saya ngalamin itu. Saya pernah mengganti satu direktorat dari direktur sampai seluruh stafnya saya ganti lah kira-kira. Gara-gara saya kasih briefing nggak dikerjakan sampai 2 kali nggak dikerjakan. Kalau Noel bukannya dia malah ngikutin birokrasi. Jadi saya lucu tuh Pak, menarik penempatan ke Korea waktu itu. Kok penempatan sedikit sekali, ternyata prosesnya jerimet dan ada uang di situ. Jadi begitu saya ganti itu direkturnya sampai ke bawahnya, Pak, yang ngurusin itu langsung loncat penempatannya. Bahkan sampai 11.000 dari hanya sekitar 6.000 7.000 gitu loh, loncat gitu Pak. Karena memang semua yang aneh-aneh saya singkirkan. Itu bisa, artinya kan itu mengganti orang karena dia nggak nurut. Tapi yang nurut juga banyak gitu. Yang tadinya main-main dulu, zaman dulu begitu saya ini ya, kalau nggak kamu repot berurusan sama saya gitu loh. Ikut. Jadi sekarang kita menguji presiden pada level itu gitu. Kalau misalnya orang-orang lama yang ikut ternyata tidak berubah, tidak seideologi, tidak menjadi aparatur ideologisnya Pak Prabowo, ya ini repot Pak. Oke. Jadi saya dari bawah nih masyarakat justru selalu istilahnya mengingatkan Pak gagasan-gagasan presiden yang Prabowo ini gitu. Pertanyaannya begini, ya, saya balik lagi. Prabowo ini kan dibilang orang ideologis, ya kan? Pro pasal 33, pro sila kelima Pancasila. Asumsi kita begitu kan? Lalu dia dibantu oleh orang yang tidak hanya ideologinya misalnya kapitalis neoliberal misalnya, tapi juga sudah mempraktekkan itu, yaitu menggunting dalam lipatan atau berusaha, ya kan, di tengah pemerintahan, using your power, ya kan, untuk gain personal interest, kan begitu. Kita tahulah, wah ada yang punya 16 perusahaan, ya kan. Ada yang punya usaha, udahlah pemain tambang semua itu yang namanya elit-elit politik kita. Kan nggak mungkin dia kemudian secara rela akan tunduk pada reformasi pertambangan. Jangan-jangan sebagian juga ilegal, jangan-jangan. Kan tesis yang sama terjadi pada sawit Pak. Iya. Kalau ternyata tesis itu batal. Batalnya di mana? Berani Pak Prabowo. Oh enggak maksud 3,3 juta hektar diakuisisi oleh negara. Iya, I know. Maksud saya adalah saya tadi menangkap Bro Jumhur mengatakan bahwa siapa tahu orang itu berubah ngikutin ideologi Prabowo kan begitu. Kalau saya mengatakan kalau sudah saya banyak pasukan, banyak kebutuhan, banyak macam-macam, nggak mungkin saya berubah karena itu saya punya interest kan jadinya kan. Karena itu kan terlibat itu ya. Iya. Betul. Karena itu kan kata Rocky radical break hanya mungkin mengganti orang-orang itu karena kan saya nggak bilang semuanya bisa berubah. Iya. Pasti ada barangkali ada yang bisa berubah. Ada juga yang tidak. Apalagi orang yang orang yang hidup dari permafiaan. Mana mungkin dia berubah? Betul. Itulah yang untuk menjadi ketua umum partai dia butuhkan menjadi mafia misalnya. Nggak mungkin berubah. Ya, intinya tidak semua, tidak semua gitu loh. Jadi Prabowo lah yang milih nanti. Sampai level apa dia dan sampai sejauh mana dampaknya bagi sustainabilitas politiknya dia kan pasti semua hitung-hitungan Pak. Kita kadang-kadang di luarnya kan nggak ngitung gitu loh. Ya Anda ngasih waktu nggak ke Prabowo? Ya kan orang bilang setahun. Setahun ini semua orang bilang setahun ya sudah kita tunggu aja setahun. Setahun itu tinggal 1 bulan 20 hari ya, ya? 1 bulan nggak nyampe 20 hari. 1 bulan setengah tinggal. Iya, dulu bilang 6 bulan. Sekarang jadi setahun. Nggak tahu nanti masyarakat mundur lagi 2 tahun. Nanti bilang tapi kalau nanti ada politisi yang bilang
Baru 1 tahun bos. Ya kalau saya sebenarnya tidak terjebak pada itu. Emang mau berapa lama? Saya tidak terjebak pada itu sebetulnya. Kalau saya terjebak pada bagaimana anggota saya. Kalau anggota saya, menurut saya mengatakan ini udah parah keadaan dan semakin mengerikan, ya kita harus bersikap. Sekarang dan sikap itu kita nggak tahu. Sekarang pertanyaan etisnya adalah, setelah hampir 1 tahun memerintah, anggota Anda mengatakan makin baik atau makin tidak baik? Ya, ada hopes. Boleh merubah undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja itu kan hopes, Pak. Ya kan? Dan kemudian kenaikan upah yang cukup signifikan kemarin, ada hopes gitu. Tapi kan ini sustain tidak hopes ini. Audacity of hopes kalau Obama. Berani berharap. Berani berharap terus kan dengan angka-angka itu belum tentu loh, Pak. Faktanya sekarang industri misalnya melempem atau bahkan deindustrialisasi, diserbu impor dan sebagainya. Itu dengan gampang PHK akan terjadi di mana-mana. Dan fakta itu sedang berjalan. Anda ingin mengatakan buruh tidak bisa hidup hanya dari omong-omong Prabowo. Iya, walaupun betul. Jadi gitu juga, Pak. Buruh tidak di ruang vakum juga, urusannya hanya pengusaha dengan buruh gitu. Tapi pengusaha ini hidup dari mana? Dari ekosistem ekonomi dong, Pak. Yang berbiaya mahal. Ya kalau berbiaya mahal, logistik mahal, ada suap menyuap, ada macam-macam. Percentengan. Semualah pokoknya. Nah, akhirnya dia juga nggak bisa hidup dengan cara begini terus. Diserbu barang-barang dari luar negeri, ya udah akhirnya kita buruh yang ditekan kita sama, tapi kita ngerti juga, gua ngerti lu ditekan. Nah jadi kita ingin kebijakannya bukan kebijakan hubungan upah semata, kebijakannya buruh tuh tidak hanya bicara hubungan di pabrik, tapi ekosistem ekonomi, politik ekonomi, bahkan politik ekonomi gitu loh. Kita melihat politik ekonominya juga politik jelas. Ekonomi hukum. Ya itu pastilah ya. Jadi macam-macam buruh harus, makanya sekarang jangan anggap buruh atau kaum buruh atau siapapun yang bergerak dari buruh hanya memikirkan urusan perut, jangan. Atau hubungan industrial. Atau hubungan industri, tidak. Buruh sekarang sudah jauh lebih advance, bisa berbicara tentang negara. Bahkan tentang politik. Politik buruh, politik negara, bukan politik partisan. Jadi menyelamatkan negara. Karena itu apa yang Anda sampaikan ke Prabowo pada pertemuan tanggal berapa itu? Ya, saya bicarakan soal itu. Tanggal berapa? Pokoknya 4 September itu berapa ya? Hari Senin. Hari Senin. Kalau 3 September ya? 29 hari Jumat. 30 hari Sabtu. 31 hari Minggu. Tanggal 1 hari Senin. 1 September Senin. Senin ya. Kalau Senin ya. Nah jadi saya menyampaikan, justru saya tidak membicarakan soal rusuhnya. Saya membicarakan akar masalah. Dan Pak Prabowo menyatakan ya memang, tapi saya menyampaikan juga ya. Jadi saya bilang, Pak Prabowo, tugas Bapak berat, saya bilang gitu. Berat sekali. Dan saya ceritakan fakta-fakta. Saya bocorin lah. Terus dia jawab apa? Saya ini maunya jadi presiden ke-7. Tapi Tuhan menakdirkan saya presiden ke-8. Jerat jadi kerja saya. Nah, itu. You got the point. Iya. You got the point. Tapi saya perlu juga Pak Prabowo bilang, saya maunya jadi presiden ke-7, which is itu 2014 harusnya. Begitu jadi presiden ke-8, maka 10 tahun kemudian udah berat banget. Ya kan kira-kira begitu. Jadi ada macam-macam lah, mungkin ada yang itu. Jadi intinya berat. Dia mengakui. Mungkin kalau 2014 dia tidak seberat sekarang. Kira-kira gitu kan? Karena berdasarkan angka statistik beda banget. Ekonom bilang dari semua statistik itu, kata si Tito Sulistyo, presiden yang paling baik itu SBY. Dari semua angka statistik, kita bicara statistik ya, pertumbuhan ekonomi, kemajuan indeks persepsi korupsi dan lain sebagainya. Maka kalau mewarisi 2014 yang utang pemerintah baru 2.600, harusnya kan jauh lebih maju Indonesia. Nah, itulah Prabowo bilang begitu. I see. Jadi you got the point lah, Anda tahu poinnya. Berat memang. Saya tunjukkan fakta yang lain lebih mengerikan lagi kan. Tapi Pak Prabowo sempat agak dongkol juga sama Iqbal dalam pertemuan itu. Ya udahlah, nggak usah saya ceritain lah. Sesama biskota dilarang saling mendahului. Gitu ya. Ada memang berkembang. Tapi intinya sekarang sampai hari ini kita berpikiran sampai hari ini jaga Prabowo, jaga negara, jaga bangsa. Jadi Prabowo nggak boleh gagal. Karena itu kita menjaga dia. Kalau Prabowo gagal, ya kita
repot lagi. Oke. Karena itu kita kawal, kita minta orang yang merongrong baik dari luar maupun dari dalam singkirkan dan biarkan ideologinya Prabowo yang kita pasal 33 lah. Pasal 33 dan lain-lain bisa dijalankan lebih gampang. Kalau ternyata yang penting satu hal, demokrasi terjaga. Oh itu pasti, dan saya yakin banget dia orang demokrat banget. Jangan sampai tiba-tiba kita mengkritik kita ditangkap. Sekarang ini paling bahaya adalah kelompok lain itu berusaha memprovokasi orang-orang kritis agar ditangkapin. Dan bahkan itu bahkan teman kita sendiri, bayangkan. Makanya kita menyatakan jangan lakukan itu dalam rangka menjaga Prabowo. Kalau kelakuan-kelakuan yang sama dengan rejim sebelumnya terjadi, main tambak, main tembak, main apa semua, ya orang anggap ya Prabowo nggak berubah, nggak ada bedanya. Karena itu Pak Prabowo please, itu dengarkan Refli Harun. Karena Refli Harun tidak berniat untuk nggak punya interest apa-apalah. Tidak punya interest, tidak punya. Setuju jaga Prabowo, jaga negara ya. Sampai pada kalau gagasannya kita jaga, Prabowo kita jaga, berarti kita jaga bangsa. Saya tuh nggak orang. Sepanjang pemimpin itu baik, saya dukung. Ya baik dengan ideologinya dong. Iya dong, baik itu kan dengan ideologinya. Sepanjang dia berbuat bagi bangsa dan negara dan kemudian kita pandang dia presiden yang alim, ya kan, presiden yang mesejahterakan, kita dukung. Kan yang kita permasalahkan kan yang jelek-jeleknya saja. Jadi kalau saya mengkritik Jokowi, ya karena memang poinnya jelek gimana? Kan the whole 10 tahun itu kan kita sudah bisa menilai itu indikator-indikatornya. Dan Prabowo sendiri mengakui kan harusnya mestinya saya presiden ke-7 katanya. Ya kira-kira gitulah. Terima kasih banyak. Silakan closing statement dulu sebelum kita selesai. Closing statement. Kita waspada untuk para aktivis, jangan terbelah. Pastikan jalan kita adalah jalan demokratis. Dan sikap kritis tetap kita lakukan. Untuk teman-teman yang mengorganisir massa, jangan juga mudah terprovokasi. Kita pada saatnya barangkali bisa bersama-sama menyelamatkan bangsa ini dengan memastikan Pancasila dan gagasan-gagasan pelaksanaannya itu berjalan. Kalau misalnya tidak terjadi, ya kitalah yang akan ikut mengarahkan di jalanan. Barangkali seperti itu. Terima kasih saudara sekalian ya. Mudah-mudahan perbincangan ini bermanfaat bagi kita semua ya. Saya senang ada orang seperti Jumhur Hidayat ya yang masih bisa saya akses. Selalu bisa. Walaupun dia sudah menginjak tangga-tangga istana ya kan. Minimal dijadikan narasumber. Bersama sohib dekatnya ya kan, Syahgana Nenggolan dan Rocky Gerung kadang-kadang ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.